Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas menguak atau mengulik sedikit tentang potensi yang lebih bagus mana antara Dogecoin dengan PP Coin ya. Oke, kita langsung aja cek untuk di Coin Market Cap untuk kondisi market hari ini. Untuk Bitcoin sudah menyentuh di 98.000. Ini sudah sangat wow ya. Menurut saya, untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup bagus dalam 24 jam terakhir ini naik di 3,85%. Dalam 7 hari terakhir di 11,53%. Kenaikan ini tentu saja memicu ini ya, altcoin itu sedikit terhambat ya, karena terfokus semua untuk investor dia ke Bitcoin. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk altcoin ini akan dipump, digas itu di kemungkinan di 2025 atau di bulan Desember ini, mulai bulan Desember ini ya. Untuk di nanti di mencapai puncaknya kemungkinan untuk Bitcoin di 100.000 ini. Bitcoin di 100.000 ingat ya, itu akan di-dump dulu ya. Jadi untuk kalian yang mau berharap mau masuk ke Bitcoin, tahan aja dulu. Untuk yang sudah punya Bitcoin ya, itu di hold saja. Karena Bitcoin di jangka panjangnya sangat potensinya sangat gede, tentunya mother of crypto itu nggak ada matinya ya. Dia memang sudah terbukti dari 2010 sampai saat ini itu masih bertahan ya. Untuk kalian yang sudah hold Bitcoin ya, seharga mungkin waktu itu di 300 jutaan ya, di waktu COVID ya. Kalian kalau masih ingat saat halvingnya tahun berapa itu jadinya? Saat COVID di 2020 ya. 2020 ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini memang untuk Bitcoin sudah di harga puncaknya, tapi ini belum. Ini akan koreksi sedikit dan akan naik lagi. Untuk all time high di sini tercatat 99.000 dolar. Ya, kurang 1.000 dolar lagi itu sudah mencapai di 100.000. Sangat mudah bagi Bitcoin untuk mencapai angka tersebut ya. Dan kita akan bahas altcoin apa yang potensi ya. Antara Dogecoin di sini kita akan bahas dua aja, Dogecoin dengan PP Coin ya. Oke, seperti video sebelumnya untuk Dogecoin ini sudah memiliki utilitas ya. Untuk use case-nya juga sudah ada. Jadi untuk penggunaannya untuk pembayaran, transaksi pembayaran mikro ya, itu sudah bisa dilakukan ya untuk Dogecoin. Dan tentu di balik Dogecoin ada tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk yang sangat mendukung ya untuk Dogecoin ini. Untuk Dogecoin memang sudah sangat recommended ya, ini nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa dipatahkan lagi. Dari pertama kali kemunculannya ya, Dogecoin ini sudah dipastikan akan menjadi raja meme, nggak bisa dibantah lagi ya, nggak bisa dikalahkan ya. Jadi untuk kalian kalau cari meme ya, yang kedepannya masa depannya untuk jangka panjangnya apa? Ya Dogecoin. Untuk jangka panjangnya yang paling panjang ya, untuk potensi bisa mencapai 1 dolar itu tentu saja bisa ya. Karena Dogecoin sendiri untuk all time high-nya itu di 0,7 dolar ya. Untuk mencapai 1 dolar itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal tunggu waktu saja. Meskipun saat ini Dogecoin mengalami penurunan dari all time high-nya di 47,88%, ini sudah termasuk sudah naik ya. Karena sebelumnya harganya terendah waktu itu kembali ke 1.000 ya, di bawah 1.000 bahkan. Ini sudah berapa rupiah nih? 0,3, sekitar 6.000 ya. Coba saya cek ke IDR. Sekitar 6.130 ya. Itu sudah termasuk bagus karena dia sudah bisa mencapai harga yang saat ini ya, itu menunggu beberapa tahun yang lalu ya, dari tahun berapa waktu itu saya masih ingat,
bulan Februari kalau nggak salah waktu itu. Dogecoin dari harga yang sangat receh, saya juga menghold waktu itu ya, sangat receh, dari harga masih puluhan rupiah dan menjadi 1000, 2000, 3000 dan sangat cepat sekali untuk menuju 7000 waktu itu ya, saya jual di situ. Dan sudah all time high di 11 ribuan ya, atau 0,7 dolar waktu itu. Dan saat ini saya juga masih menghold ya untuk Dogecoin, karena beberapa koin memang saya sudah jual untuk Dogecoin, kemudian waktu turun kemarin saya beli lagi ya, untuk di harga sekitar di bawah 1000 waktu itu. Dan ini use case dari Dogecoin. Ini sudah memiliki use case pendukungnya Elon Musk ya. Dan saat ini kemarin Elon Musk pun disinggung lagi karena dia menjadi DOGE ya, DOGE. Beritanya di mana-mana tentang Elon Musk DOGE ini. Kita lihat di sini. Ini saya matikan suaranya ya. Jadi Trump memang mengangkat Elon Musk menjadi Department of Government Efficiency atau penasehat dari Gedung Putih untuk mengefisiensi untuk ini ya, penggunaan apa ya, tentang sesuatu yang nggak berguna di departemen atau kelembagaan di Gedung Putih seperti itu ya, atau ini bisa disebut sebagai penasehatnya Gedung Putih, biar menjadi efisien ya, biar nggak buang-buang uang seperti mungkin seperti itu ya. Dan ini membuat harga Dogecoin juga sedikit melonjak waktu itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke PP Coin. PP Coin kemarin saya sudah bahas PP Coin ini, PP Coin ya, wajib tahu tentang PP Coin sebelum kalian beli ya. Kita langsung ke PP Coin. Ke PP Coin saat ini di urutan ke-18 ya, turun sedikit ya setelah mengalahkan Polkadot kemarin. Dan kita lihat di sini untuk harga PP di 0,3 rupiah. Kalau dolarnya masih sangat kecil, masih micin ya. Kalau kalian bilang untuk micin itu 0,000 sekian, nolnya berderet, nggak begitu bosku ya. Untuk konsep micin itu adalah konsep dimana kita bisa membeli suatu token atau koin yang dengan harga murah. Dengan harga murah kita bisa mendapatkan lebih banyak tokennya seperti itu ya. Jadi dengan modal receh kita bisa beli tokennya, itu yang disebut micin ya. Nggak peduli dengan harga 1 rupiah, itu juga masih micin ya, karena belum menembus 1 dolar seperti itu ya, belum menembus di 100 dolar, itu masih micin ya, yang saya anggap micin seperti itu ya. Dan ini ya, ini nolnya masih ada 4 bosku. Untuk mengkill 1 nol lagi itu masih sangat mudah banget bagi PP ya. PP ini didukung oleh ini ya, hype dari komunitas, masih mengandalkan hype, belum ada yang namanya utilitasnya, use case-nya belum ada, dan untuk project-nya pun belum ada. Kita tunggu aja, tentunya sudah listing di banyak exchange ya, exchange besar seperti Binance, Bybit, Coinbase, kemarin baru listing di Coinbase, Robinhood ya. Tentu ini kedepannya dia akan memikirkan nih use case-nya apa nih, kita nggak bisa nih untuk hype-hype aja nih untuk PP nih. Kemungkinan besar kedepannya dia akan membuat sebuah project paling dekat aja wis. Gini, untuk paling dekat itu dia akan bikin NFT paling dekat. Paling dekat kemungkinan besarnya NFT. Kemungkinan apa lagi? Kemungkinan dia akan bikin swap-nya sendiri. Paling dekat, paling gampang dibuat ya. Oke, kalau kita lihat di sini PP memang sudah listing kemarin ya, langsung nih di Coinbase dan Robinhood ya, makanya harganya waktu tanggal 14 kemarin naik ya. Dan di sini kita lihat memang untuk PP potensinya dia masih mengandalkan hype untuk saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan PP itu menjadi project yang kedepannya bisa saja untuk menyalip ya, untuk Shiba Inu, menyalip Shiba Inu, karena Shiba Inu terasa masih stuck nih di sini. Semua project-projectnya itu membuat sedikit kecewa sebenarnya untuk holdernya ya. Jadi PP ini, kesempatan PP kalau memang PP ini serius ya tentang projectnya,
ya, seperti Dogecoin yang awalnya memang nggak ada projectnya, nggak ada use case-nya, nggak ada utilitas yang pasti, use case yang pasti, tapi saat ini Dogecoin sudah membuat itu ya, dan ini bisa saja diikuti si PP ya. Jadi untuk kalian yang masih menghold PP, kalian mau take profit di harga berapa? Untuk saat ini sangat recommended kalau saya ya. Tapi jangan FOMO, jangan FOMO. Saya ingatkan jangan FOMO. Seperti video sebelumnya, kalian tunggu dulu. Jangan beli di harga yang saat ini masih naik. Harganya masih naik nih. Jadi ya, harga berapa Bang untuk yang cocok nih untuk membeli PP nih? Untuk PP sendiri kalau saya menunggu di harga ini nih. Dia harus bisa menyentuh di harga support ya, ini support ya. Nah, harga supportnya dulu. Untuk yang support terdekatnya harga berapa? Sekitaran harga 0,00001714 ya, 1714 atau lebih rendah lagi di sini. Antara di 1714 dan 15 seperti itu ya di sini. Dan tentunya jangan FOMO. Ya, saya bikin video ini agar kalian bisa mempertimbangkan mau Dogecoin atau PP atau dua-duanya kalian mau beli juga boleh. Tapi ingat, tetap dior sendiri, gunakan uang dingin, dan pastikan kalian harus gunakan uang dingin ya. Jangan sampai kalian menyalahkan orang lain ya. Saya beli ini di harga ini katanya mau naik. Tentu ini bisa naik, cuma nggak sekarang. Dan itu yang bikin kalian stres adalah ketika kalian menggunakan uang yang sebenarnya itu urgent untuk keperluan kalian sehari-hari atau urgent untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Jangan ya. Saya sarankan pakai uang dingin. Oke, jadi kesimpulannya gimana Bang? Kesimpulannya untuk PP ya, itu dia masih menggunakan use case, belum ada use case maksud saya. PP belum ada use case dan utilitasnya masih mengandalkan hype ya untuk kenaikan harga-harganya saat ini. Untuk kedepannya memang PP ini akan bisa naik karena ada pause-pause di Binance ya, ada pause di Binance, di Coinbase, dan tentunya ada pause yang gede-gede di setiap exchange ya, terutama di Binance. Saya memperhatikan Binance, Coinbase, dan Robinhood kemarin itu PP ada yang namanya pause-nya. Kenapa PP kemarin bisa pump ya? Seperti itu. Karena memang ada pause-nya di situ. Dan untuk Dogecoin tentu ini sudah sangat recommended untuk saat ini, sangat recommended karena dia raja memes ya, nggak bisa terbantahkan lagi raja memes ini. Bisa saja ini lengser untuk Dogecoin ketika nanti mungkin ada memes baru yang benar-benar didukung oleh mungkin pemerintahan ya, bisa saja pemerintahan, entah pemerintahan yang mana. Kemudian utilitasnya itu sangat luas, bisa saja, dan tentunya harganya juga yang sangat terjangkau. Untuk minat dari penggemar juga sangat banyak, bisa saja ya. Memes yang bisa naik dengan cepat itu adalah memes yang didukung oleh pemerintahan, yang memiliki utilitas yang luas ya, use case yang luas ya, yang didukung oleh semua dari penggemar. Untuk saat ini yang saya perhatikan untuk Dogecoin ini sudah didukung semua oleh penggemar. Jadi agak susah sebenarnya untuk mengalahkan ya raja memes coin Dogecoin. Jadi itulah yang saya bahas di video kali ini. Untuk kalian tentukan sendiri mau Dogecoin atau PP atau di hold semuanya, mumpung masih sangat micin ya, masih di bawah $1. Oke, tetap dior dan gunakan uang dingin. Kalau ada pertanyaan apapun ya, jangan lupa untuk di komen di kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.